Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk materi fikih di kelas 9. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah materi akikoh. Ya. Pada bab 1 ini ada 3 pokok materi yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah penyembelihan hewan, ya, penyembelihan hewan. Kemudian materi yang kedua adalah kurban, ya. Kemudian yang hari ini adalah materi akikoh. Ya. 3 materi ini terangkum dalam satu bab, ya, yakni bab penyembelihan, kurban, dan akikoh. Anak-anak semuanya, untuk materi akikoh ini akan kita pelajari dengan tujuan, yakni yang pertama meyakini akikoh sebagai syariat Islam. Ya, jadi akikoh sebagai syariat Islam. Kita harus yakin bahwa yang namanya akikoh itu adalah salah satu bagian dari syariat agama Islam. Ya, kemudian untuk yang kedua, ya, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami konsep akikoh. Maksudnya apa? Memahami konsep akikoh. Konsep akikoh yang kita pahami ya adalah tentang pengertian akikoh itu apa, kemudian syarat-syaratnya, lalu pembagiannya, ya. Nah, ini kita harus pahami. Maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni memahami konsep akikoh. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mensimulasikan akikoh. Nah, kita dapat simulasikan akikoh. Ya, begitu. Nah, inilah 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, masuk ke materi, ya, masuk ke materi. Apa itu akikoh? Apa itu akikoh? Akikoh menurut bahasa, ya, jadi akikoh itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari bahasa Arab. Akikoh artinya adalah rambut bayi, nah, rambut bayi. Jadi arti bahasa dari akikoh dari bahasa Arab artinya bahasa Indonesia adalah rambut bayi. Nah, berikutnya itu pengertian bahasa. Lalu pengertian istilah dari akikoh. Pengertian istilah dari akikoh. Pengertian akikoh menurut istilah adalah akikoh adalah penyembelihan hewan, ya. Saya ulangi, yang punya pulpen dicatat, ya, saya ulangi. Akikoh adalah penyembelihan hewan, ya. Akikoh adalah penyembelihan hewan, ya. Baik itu kambing atau domba. Ya, jadi tidak boleh selain itu harus kambing atau domba. Nah, jadi saya ulangi, penyembelihan hewan baik kambing atau domba, ya, pada saat setelah kelahiran anak, ya, setelah kelahiran anak sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, jadi saya ulangi, ya, ditulis, boleh ditulis di buku tulis, ya. Pengertian istilah dari akikoh adalah, ini ada gambarnya ini, penyembelihan hewan berupa kambing atau domba, ya, setelah kelahiran anak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah
digariskan menurut syariat Islam. Nah, ini pengertian istilah dari akikoh. Coba diulangi, coba dibaca Syahdan Al-Fatah. Apa itu pengertian istilah dari akikoh? Coba Fatah. Tadi saya sudah menjelaskan. Itu adalah penyembelihan hewan, meskipun kambing atau domba, pada Terus, saat kelahiran anak sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah, pada Tuhan. ya, pada Allah. Gading, coba apa itu akikoh menurut istilah? Coba Gading. Gading. Rasa syukur apa tadi, Pak? Lupa, Pak. Ungkapan ditulis belum tadi? Ungkapan Belum, rasa Pak. syukur, ya, molo disiapke alat tulisnya. Ungkapan rasa syukur, ya, itu tujuannya. Jadi saya ulangi dari awal. Pengertian istilah dari akikoh adalah, ini ada gambarnya ya, penyembelihan, ya, penyembelihan hewan, ya, berupa kambing atau domba, ya. Nah, kambing atau domba, ya, setelah kelahiran anak, ya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan ketentuan syariat Islam, ya. Coba ditulis, sudah belum? Rian dulu coba, Rian. Rian, apa itu pengertian istilah dari akikoh, Rian? Halo Rian. Apa bisa mendengar suara saya, Rian? 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 Ya, coba Rian. Apa itu akikoh menurut istilah pengertiannya? Apa Yan? Apa pengertian akikoh menurut istilah? Apa Rian? Enggak terdengar suaranya. Saya lanjutkan. Saya ulangi, coba Gading lagi, coba. Apa itu akikoh menurut istilah Gading? Belum tak catat, Pak. Tadi kan sudah tak suruh mencatat. Ya. Selanjutnya, dalil akikoh. Dalil akikoh adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi pengertian akikoh tadi sudah. Selanjutnya adalah dalilnya ya. Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikoh pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Sambil dicatat hal-hal yang penting ya. Ya. Lanjutnya, syarat hewan akikoh. Syarat hewan akikoh ada 4.
Ya. Satu, hewannya sehat. Hewannya sehat, tidak sakit. Yang kedua, hewannya tidak cacat, tidak boleh pincang, tanduknya harus baik, kemudian tanduknya tidak patah ya, kemudian telinganya tidak sobek, ya, matanya juga tidak buta, ya, jadi tidak cacat. Hewannya sehat, hewannya tidak cacat. Untuk domba syaratnya minimal usia 1 tahun. Jadi minimal ya. Minimal itu paling sedikit. Jadi paling sedikit usianya 1 tahun untuk hewan domba. Kemudian untuk kambing usia minimal 2 tahun. Apa sih bedanya kambing sama domba? Kalau kambing itu apa namanya? Kayak wedhus Jawa itu. Nah, itu kambing. Kalau domba itu yang bulunya bisa dimanfaatkan untuk membuat kain. Nah, itu domba. Biasanya warnanya putih ya. Meskipun ada juga yang hitam, coklat juga ada ya. Nah, kapan waktu akikah? Waktu akikah adalah hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jadi misalnya hari ini, taruhlah kata hari Rabu, ya, Rabu lahiran. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa diakikoi. Nah, itu hari ke-7 kelahiran anak. Nah, ini adalah waktu akikah. Jadi hari ke-7. Bagaimana kalau sudah lewat hari ke-7 tapi belum diakikoi? Nah, kata Nabi diberi kelonggaran. Nah, bolehlah ya, diberi kelonggaran. Pada hari ke-14, menurut sebagian ulama mengatakan pada hari ke-14. Tapi kalau sampai hari ke-14 kok belum punya uang untuk beli kambing atau domba, maka boleh kelipatannya. Hari ke-21 menurut sebagian ulama demikian. Tetapi utamanya ya adalah hari ke-7. Nah, jumlah hewan yang digunakan akikah apabila yang lahir adalah anak perempuan, maka hewan yang digunakan untuk akikah sebanyak 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Tapi kalau yang lahir adalah anak laki-laki, maka hewan yang digunakan untuk akikah yang disembelih adalah 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Nah, ini jumlah hewan akikah. Lalu pembagian daging akikah. Daging akikah berbeda pembagiannya dibandingkan dengan kurban. Apabila daging korban dibagikan dalam kondisi mentah, ya, kalau akikah dibagikan justru sebaliknya. Daging tersebut dimasak terlebih dahulu, kemudian baru dibagikan. Ya, cara membagikannya bagaimana? Boleh diantarkan langsung kepada tetangga atau orang yang mendapatkan, atau
tetangga yang akan kita beri itu kita undang dalam sebuah pertemuan lalu makan bersama-sama. Itu juga boleh. Jadi ada dua cara. Tetapi daging tersebut harus sudah dimasak. Ya. Nah, berikutnya, siapa yang menerima daging akikoh? Diutamakan yang menerima daging akikoh adalah orang fakir miskin. Ya, diutamakan orang fakir miskin. Kemudian tetangga, ya, tetangga kita depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ya, tetangga kita, ya, itu menerima daging akikoh. Atau saudara kita, saudara dekat, kakak, adik, Pak D, Bude, ya, Pak Le, yang dekat. Nah, itu penerima daging akikoh. Jadi diutamakan fakir miskin, tetangga, dan sanak saudara, sanak famili. Nah, ini orang-orang yang menerima daging akikoh. Nah, hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikoh, hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikoh, apa saja? Nah, pada saat melaksanakan akikoh, anak lahir disembelihkan kambing, ya. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Setelah itu anak itu terus diberi nama. Nah, jadi setelah disembelihkan kambing, kemudian diberilah nama. Diberi nama anak itu siapa? Nama adalah doa. Maka berilah nama yang baik. Karena doa. Jangan nama yang jelek. Kalau nanti jelek, berarti doanya jelek. Nah, maka berilah nama yang baik. Misal, Muhammad Syahdan Al-Fatah. Nah, itu baik itu. Ada nama Muhammad. Oh, berarti orang tuamu berharap agar kamu menjadi anak yang terpuji. Muhammad itu kan terpuji maksudnya. Nah, Muhammad itu berarti diberi nama supaya menjadi akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Nah, Syahdan Al-Fatah. Syahdan itu terkenal. Al-Fatah yang membuka, maksudnya membuka, ya, membuka pintu-pintu rahmat Allah. Nah, begitu. Itu contoh memberi nama yang baik, ya. Tidak harus nama yang ke Arab-Araban, itu tidak harus. Ya, tidak harus. Boleh nama Jawa, ya enggak apa-apa. Nama Indonesia, ya enggak apa-apa. Tapi mengandung maksud doa yang baik. Nah, misalnya Gading. Nah, Gading itu maknanya apa ya? Nah, Gading itu kan warna keemasan ya. Nah, maksud orang tuamu itu supaya kamu menjadi anak yang berharga. Seperti emas yang bisa menjaga nama baik keluarga. Nah, maka diberi nama Gading. Nah, terus misalnya, siapa ini yang sudah hadir? Misalnya, Rian Andika, Muhammad Alfian. Nah, orang tuamu itu juga memberi nama adalah harapan agar kamu sesuai dengan nama yang diberikan kepada kalian. Jadi, setelah menyembelih kambing, tahapan berikutnya adalah memberikan nama kepada
pada anak yang baru lahir itu. Setelah disembelihkan kambing, diberi nama, tahapan berikutnya adalah dipotong rambutnya, dicukur, nah, dipangkas rambutnya, dicukur. Kenapa? Agar sehat. Dan ini juga dituntunkan oleh Rasulullah. Dipotong. Secara kesehatan itu bagus. Ketika anak yang baru lahir, 1 minggu, kemudian dipotong rambutnya, itu agar kulit kepalanya itu menjadi sehat. Nah, itu menurut kesehatan. Pori-porinya juga semakin baik. Sel-sel kulitnya baik. Nah, begitu. Jadi memotong rambut bayi. Ya, memotong rambut bayi. Dipotongnya jangan cuma sedikit, digunduli sekalian. Ya, dipotong semua, digundul rambutnya. Nah, kemudian rambut yang sudah dipotong tadi, nah ini tadi, rambut yang sudah dipotong tadi, kemudian dikumpulkan, rambut bayinya tadi itu ditimbang. Berapa beratnya? 1 gram, atau setengah gram, atau 1/4 gram. Nah, setelah ditimbang, kira-kira saja, misalnya, oh beratnya sebanyak 1/2 gram. 1/2 gram itu, 1/2 gram emas, harganya berapa sekarang? Misalnya emas itu harganya 500.000. Nah, setelah ditimbang, berat rambut tadi kok 1/2 gram, harga emas 500.000 1 gramnya. Nah, kita bersedekah sebanyak berat rambut yang ditimbang tadi sebanding dengan harga emas. Nah, setelah ditimbang rambutnya kok bobotnya 1/2 gram, harga emas sekarang 500.000, setengahnya berarti 250.000. Nah, kita menyedekahkan uang 250.000 kepada fakir miskin. Seberat rambut yang dipotong tadi, beratnya berapa? Sesuai dengan ukuran emas. Nah, ini perkara yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, setelah diberi nama, rambutnya dipotong, rambutnya ditimbang berapa gram, kemudian bersedekah sesuai dengan berat rambut. Ukurannya emas. Kemudian syariat berikutnya adalah mentahnik. Apa itu mentahnik? Diloloh. Bahasa hewannya itu diloloh. Tahu diloloh? Diloloh adalah ditahnik menurut bahasa Arab. Apa itu tahnik? Tahnik adalah kita mengunyah kurma. Nah, mengunyah kurma, lalu dengan dikunyah lembut begitu ya. Lalu kita ambil kurma yang sudah dikunyah itu, kita oleskan ke langit-langit geraham atas pada bayi. Nah, kita masukkan jari kelingking kita ke gigi, belum punya gigi ya, geraham atas bayi. Nah, yang jari kelingking kita sudah diberikan tadi kurma yang sudah lembut tadi. Nah, diolesi kurma. Itu namanya mentahnik. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah, mentahnik itu. Maka kita tiru apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, demikian tentang hal-hal terkait dengan syariat akikah. Ada berapa tadi? Setelah kita
sembelih kambing, memberi nama bayi, rambutnya dipotong, lalu bersedekah seberat rambut tadi, dan ditahnik. Kemudian hikmah akikah. Dengan kita berakikah, kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. Dan Allah pun akan dekat dengan kita. Karena kita telah melaksanakan perintah Allah. Jadi, kita dengan melaksanakan akikah, Allah semakin sayang kepada kita. Karena kita telah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, hikmah akikah yang kedua adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Orang tuanya itu bersyukur karena telah dikaruniakan oleh Allah amanah berupa lahirnya bayi. Nah, jadi seorang orang tua itu bersyukur. Maka diwujudkan rasa syukur itu dalam bentuk penyembelihan hewan akikah, untuk akikah. Nah, berikutnya adalah menguatkan cinta orang tua pada anak dan menguatkan cinta anak pada orang tua. Nah, ini hikmah yang ketiga. Cinta kita pada orang tua semakin kuat. Betapa orang tua kita mencintai kita, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, berikutnya menguatkan silaturahmi. Nah, ketika kita membagikan daging akikah kepada tetangga, saudara, otomatis kita akan bertemu dengan mereka. Nah, silaturahmi kita semakin kuat. Lalu hikmah akikah yang lain adalah tebusan hutang anak yang tergadai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak yang lahir itu kan tergadai. Maka orang tuanya harus nebus. Caranya gimana? Caranya ya dengan menyembelih hewan untuk akikah. Nah, gitu ya. Lalu apa perbedaan kurban dan akikah? Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Setelah ini, kalian tugasnya adalah membuat tabel. Ya, sebelah kiri dikasih judul kurban, sebelah kanan dikasih judul akikah. Apa bedanya? Nah, korban itu dari sisi waktu, misalnya dilaksanakan kapan. Kalau akikah dilaksanakan kapan. Korban itu hewannya apa saja. Kalau akikah apa saja, kan beda. Lalu apalagi macam-macam ya, perbedaan kurban dan akikah. Silakan itu sebagai tugas. Jadi tugasnya adalah tugas kalian buatlah tabel tentang perbedaan kurban dan akikah. Terus dipoto, dikirimkan ke saya. Ya, dikirimkan ke saya. Saya ulangi, tugasnya adalah buatlah tabel yang memuat perbedaan antara kurban dan akikah. Difoto, ya, dibuat di buku tulis, dipoto, terus dikirimkan ke saya. Terima kasih, itu saja untuk materi pada pagi hari ini, ya. Saya akhiri, ya. Itu terkait dengan akikah. Baik, anak-anak semuanya, ya. Kita sudah mempelajari akikah dan sudah cukup, itu saja. Sebelumnya kita akhiri bersama-sama
pertemuan kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.